Halo semuanya, sekarang kita sampai pada pertemuan kelima. Saya senang sekali bisa menyapa kalian di pertemuan kelima ini dan berharap pertemuan 1 sampai 4 hal-hal pentingnya itu sudah kalian catat ya. Boleh menggunakan catatan biasa atau menggunakan catatan dengan teknik cornell note taking. Silakan. Ya. Nah, pada pertemuan kelima ini saya akan coba jelaskan tentang language cue lecture. Jadi bagaimana memahami bahasa-bahasa atau ujaran atau kata kunci tertentu atau petunjuk tertentu saat sesi perkuliahan. Nah, saya rasa ini sangat penting sekali. Karena jika setiap mahasiswa memahami cue-cue penting dari perkuliahan, ya, maka dia akan sangat mampu memahami dengan baik. Oke. Yeah. So what are lecture cue? The word cue is actually refers from the signal and actors given when it's their turn to enter performance. Nah, tapi kan itu makna yang tidak terkait dengan bentuk akademis ya. Jadi cue yang boleh jadi ya aktor tadi ya, petunjuk ya. Jadi suatu aktivitas kayak gitu. Ya, is given yang dibelikan. Apa sih act-nya kayak gitu. In the academic context, tapi kalau dalam bentuk konteks akademik, a listening and lecture cue refers to a particular word, ini dia, phrases and also action. Ya, can be non-verbal cue functioning as a signal intended for the listener. Hati-hati ya. Jadi cue lecture cue ini adalah bentuk kata-kata yang spesifik atau particular, sengaja dikeluarkan oleh dosen, oleh tutor, oleh mentor kayak gitu. Atau boleh jadi frase tertentu atau aktivitas tertentu, aksi ya. Dan sengaja dibuat atau boleh jadi bersifat nonverbal cue-nya itu ya. Yang boleh jadi nanti dia sengaja ditampilkan untuk memberikan a signal intended for the listener. Jadi memberikan satu signal, apakah agar kelasnya harus tenang, sunyi, tidak ada kegaduhan, apakah harus diperhatikan 100%, jadi kayak gitu. Ya, kalau saya pribadi menggunakan teknik dari intonasi, karena kalau pelan seperti ini pelan ya. Dan nanti kalau yang saat saya bernada lebih tinggi, nah biasanya mahasiswa saya akan menangkap satu signal tertentu. Boleh jadi materi yang sangat penting, boleh jadi saya memberikan penekanan yang berbeda pada slide tersebut. Gitu, oke? Jadi what this word, phrases, or action signal exactly depends on the meaning of those particular items. And there are many different types of phrases to learn which perform many different functions. Jadi harus dipahami ya dengan baik cue-cue yang bisa kalian dapatkan dari tiap perkuliahan, dari tiap sesi dosen yang berbeda. In a lecture, such cue could inform the listener of the main idea. Jadi biasanya petunjuk-petunjuk dari dosen itu berupa inti atau pesan atau boleh jadi kisi-kisi untuk nanti ditampilkan saat UTS atau UAS. Jadi memang penting sekali mendengarkan secara seksama. Put your 100% attention. That's a must. Jadi suatu keharusan. Ya. Okay, by recognizing particular language that mark this action, a university student can more effectively follow and predict the content of a lecture. And if listener is able to predict presentation content, bayangkan kalau kalian bisa memprediksi slide saya berikutnya, ini akan terjadi. So you will probably be better prepared to listen because you will already be predicting the vocabulary that may be used in the particular style and context. Nah, di antara kalian ada tidak yang bisa menebak secara umum saja slide saya berikutnya tentang apa? Kalau ini sedang membahas lecture cue. Oke, boleh jadi ciri-cirinya, boleh jadi katakan tips-tipsnya nanti saat cue lecture tuh ditandakan dengan kalimat-kalimatnya tuh di bagian awal seperti apa, bagian tengah seperti apa, akhir seperti apa. Oke, kita cek aja ya. Okay, so how are lecture cue categorized? Because this is quite diverse actually. Jadi beda-beda ya. Ada beberapa dosen boleh jadi tidak ada bagian pentingnya. Karena menurut dosen tersebut semuanya penting. Jadi kalian harus mendengarkan semua detailnya. Ada boleh jadi untuk beberapa dosen langsung dikasih tahu di awal hal pentingnya itu apa. Atau boleh jadi ada dosen yang nanti di akhir. Ada bentuk refleksi dan sama-sama disimpulkan oleh mahasiswa. Dan kalian juga harus bisa menangkap polanya. Kalau saya biasanya memiliki pola seperti apa. Oke, bagian pentingnya biasa saya tampilkan di bagian mana. Oke.
Okay, one easy way of separating them, however, is to first divide this cue into verbal and non-verbal types. Hati-hati ya, tidak selalu hal penting itu diwujudkan secara konkret dengan verbal types. Boleh jadi sifatnya non-verbal. Oke, semoga kalian bisa cukup jelas melihat ini. Jadi ada beberapa organization di sini, maksudnya urutan. Ya, saat setidaknya secara umum lecture memberikan perkuliahan tuh kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini seru kan. Kalau kalian bisa menebak hal-hal penting apa, at least kalau sekalipun kalian kehilangan konsentrasi di beberapa bagian, nggak terlalu bermasalah gitu. Karena kalian tahu, oh biasanya lecture A nih, biasanya ngasih hal pentingnya dia di tengah-tengah gitu. Atau biasanya nih kalau Pak Al biasanya ngasih hal pentingnya di akhir ya, misalnya kayak seperti ada reflection dan kayak gitu. Atau bahkan boleh jadi ada beberapa lecture yang semuanya penting, jadi saya harus dengerin banget nih dari awal sampai akhir, nggak boleh lost concentration. Oke, tapi secara umum biasanya dosen, ya, tutor, mentor dan sebagainya itu ada pembahasan dibagi menjadi seperti ini. Ada bagian introduction, ada sectionnya, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ada final sectionnya dan ada conclusion. Saya mau menyederhanakan, at least dengan gaya yang berbeda kita bisa membayangkannya seperti burger. Sama sih, ada bagian awalnya, ada bagian isinya, yang pentingnya konten, boleh jadi ada di tengah, dan ada bagian akhir gitu. Atau ada dosen yang punya tipikal di awal dia kasih tahu hal pentingnya apa, di tengah-tengah dia mengingatkan lagi, jangan sampai lupa ya hal pentingnya ini gitu. Lalu di akhir disebutkan lagi, ya, tapi beda-beda tipikalnya. Oke, di introduction tuh biasanya adalah structure cue. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Di section 1 biasanya transition. Kalian harus mengenal ini, apalagi dalam bahasa Inggris. Bentuk-bentuk transition verbs-nya tuh seperti apa yang diucapkan oleh dosen. Lalu ada concluding-nya, concluding cue masih di seksi 1. Lalu ya seperti biasa, kalau seksinya ada 10 ya berisi dari transition dan concluding. Transition dan juga concluding. Lalu ada final section, ada transition juga, dan di bagian terakhir ada conclusion. Transition cue-nya seperti apa. Oke, kita lihat aja ya. Ada bagian organizational cue, organizational cue. Nah, cara dia mengorganisasikan cue-nya tuh di bagian awal kayak gini. Misal, today we are mainly going to focus on. Nah, kalau saya biasanya today we are about to discuss something related to. Nah, itu sebenarnya bagian pentingnya. Gitu. Semoga kalian tidak lost kalau saya pas lagi bilang itu. Atau kalau saya lagi bilang today we'll be discussing about. Ya udah, itu hal penting. Atau let's move on to discussing. Nah, berarti mau pindah ke topik atau subtopik berikutnya. Atau yang sifatnya informatif seperti the term for this is, what this means is, something which is important about this is. Nah, itu banyak. Silakan kalian bisa menangkap pola-pola tertentu dari tiap dosen yang berbeda. Nah, terkait dengan relational cue seperti this is the result of, because of this, due to this gitu. Atau discourse making cue seperti this reminds me of, in other words, sometimes gitu. Jadi kita bisa menggunakan itu para dosen. Oke, ini contohnya ya. Today I'm going to talk about, today we are going to talk about, today I'm about to discuss something. Nah, first I'll introduce and then we'll discuss, to recap then, to sum up. Oke. Jadi itu harus kalian pahami. Sama seperti reading sih sebetulnya. Kalau ada writer yang bagus, dia menyampaikan sesuatu, biasanya itu ada organizational paragraph. Jadi terlihat dengan jelas urutannya dari awal sampai akhir. Jadi ada transisinya. Kalau tidak ada bagaimana Pak? Ada dosen saya, misal kalian mau bertanya seperti ini, dosen saya yang saya tidak mendengar tuh ada transitional cue-nya. Pokoknya ya dia berbicara aja gitu. Ya boleh jadi, bisa jadi nggak ada kayak gitu. Tapi saya lebih suka menyebutnya mungkin secara ini aja ya, secara implisit gitu. Jadi memang nggak harus dosen itu bilang, today we will be discussing about, nggak harus juga. Tapi kalau dia memberikan penekanan, topik kita adalah tentang, nah, itu sebenarnya udah penekanan juga, berarti itu adalah hal penting ya. Jadi kayak gitu. Jadi balik lagi ke kalian, bagaimana bisa tidak mendengarkan sambil menangkap sesuatu secara maksimal, dan yang paling penting understand it well enough gitu, memahami itu dengan baik. Ya, berikutnya nih, topik Q biasa muncul seperti let's look at, like to talk about, it's important that we focus on. Today I'll be talking about, ya, sih biasanya kayak gitu.
there are two main point dan sebagainya. Nah, ini kalau concluding seperti ini. Today we discuss, to conclude, to sum up. So, gitu. Let's finish. Nah, jadi banyak, silakan. Ya, saya rasa kalian nanti tinggal akses saja slide PowerPoint ini nanti agar kalian bisa baca lagi dengan saksama. Karena boleh jadi penjelasan saya tidak begitu mendetail, tapi saya ingin mengingatkan. Oke, ini ada latihan. Ingat ya, intinya kan ini academic listening. Jadi ya bukan teori dan teori ya. Jadi ya sudah, kalian praktek saja gitu. Nanti bersama dengan saya juga nanti kalau nanti aktivitasnya adalah sinkronus ya kita akan belajar bareng, latihan bareng, simulasi bareng. Oke. Yap, silakan seperti biasa kalian ikuti instruksinya, klik the link, play the audio, and remember, identify key lecture. Nanti ada beberapa bagian, kalian tentukan saja nanti mana bagian organizationalnya, mana bagian informative, relational, discourse, topik, dan bagian concluding. Saya mau memberikan penekanan seperti ini. Jadi please jangan terpaku dengan contoh-contoh tadi. Misal concluding itu harus seperti ini. Today we discuss to conclude, jangan ya. Karena kalau belajar bahasa tuh nggak bisa kaku seperti itu. It's not math. Ini bukan matematika, oke? Oke, silakan kalian berlatih seperti biasa, masih sama URL-nya di Learn English British Council. Yap, silakan dibedakan 1 2 3 4 5 6 kategori. Sambil mendengarkan, sambil kalian bedakan mana poin Q penting ya. Silakan. Don't forget to stay motivated everyone. Study harder, keep on practicing, and stay healthy. See you everyone. To the next video. Ciao.